Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bareng Mas Pin di sini ya. Jadi ini adalah hari ke-9 di 15 Days Content Challenge dan kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah sensor kopling. Nah, jadi master rem yang Mas Pin pakai ini adalah produk dari KTC Racing. Nah, kenapa ininya nggak dipasang? Karena soket di sininya itu beda ya guys ya. Di bagian sini soketnya ini beda, jadi nggak bisa dipasang. Lah terus kenapa sih bang kok harus dipasang? Emang kalau nggak dipasang kenapa gitu? Nah jadi kalau nggak dipasang, ketika dia masuk gigi terus kalian mau start itu nggak bisa meskipun udah dikopling gitu ya guys ya. Nah kalau yang standarnya kan ketika dikopling meskipun dia masuk gigi, ketika kalian start dia bakalan nyala gitu. Nah ini nggak akan nyala dia karena ininya nggak dipasang. Nah, jadi hari ini sekalian Mas Pin mau pasang ini, sekalian Mas Pin mau buatin tutorial gimana sih caranya pasang master rem sama kopling dari produk KTC Racing ini. Nanti Mas Pin jelasin di bagian mana yang harus dicoak, di bagian mana yang harus dimodif, mana yang enggak gitu ya guys ya. Jadi stay tune di videonya, bakal Mas Pin buatin tutorialnya. Oke. Nah jadi pertama-tama itu wait. Nah jadi pertama itu kita harus ngebuka cup ini ya guys ya. Kita buka dulu cupnya. Caranya gimana? Kita buka baut di sini, di dalam sini, terus baut ini sama nih sama baut ini ya guys ya. Nah di sebelah sana juga ada. Nah itu doang yang harus kita buka. Oke, kita langsung aja kita buka cupnya dulu. Oke guys, jadi kita harus bukain dulu ya covernya ini. Cara bukanya itu gampang, pakai obeng min. Kita congkel di bagian sini. Congkelnya pelan-pelan aja, takut patah ya guys. Nah ini congkel dikit gini udah bisa dibuka ya guys ya. Nah gampang banget kan. Nah, terus kita udah bisa buka baut yang di dalam sini. Oke, langsung aja kita buka dulu semua bautnya. Oke guys, jadi bautnya udah kebuka semua ya. Jadi sekarang yang pertama harus kita buka terlebih dahulu adalah cover ini. Nah cara bukanya gimana? Ini cover ini. Nah ini kita angkat dulu yang di belakang. Nah kita angkat dulu, ini gampang karena ini udah dicowak ya guys. Nah setelah ini keangkat, terus oh iya ini kita harus buka dulu ini. Kita buka dulu ini. Udah gua kendorin. Ini kita buka dulu biar gampang buka itunya. Nah gini dulu aja. Nah setelah kita angkat begini, kita tarik di bagian ujung ini, visor yang hitam ini kita angkat ke depan ya guys ya. Oke, pelan-pelan aja. Kayaknya bisa pakai satu tangan. Gua pakai dua tangan, terus dua tangan susah juga lewat guys. Jadi setelah angkat bagian belakang ini, yang di belakang sini kita angkat, terus kita lepas yang bagian sini, kita angkat ke atas. Setelah ini sama ini lepas, nah tinggal bagian ini. Nah ini angkatnya pakai dua tangan. Sorry, gue taruh dulu kameranya. Nah guys, kita udah berhasil ngebuka ini ya, cover ini. Sekarang bagian selanjutnya adalah kita buka baut ini. Nah, kita buka baut ini dulu. Mana obeng gue cu? Oh obeng. Nah kita buka dulu. Nah setelah bautnya lepas, ini kita udah bisa buka batok kepala ya, batok kepalanya ini. Nah kita buka pelan-pelan aja bagian sini dulu. Nah ini udah kebuka ya guys. Terus bagian sini yang susah tuh bagian sini, karena ini nyangkut. Bentar, harus pakai dua tangan guys ngebuka ini. Nah tinggal kita lepas soket ini guys, kita lepas, lalu kemudian kita buka baut yang ada di dalam sini nih. Kelihatan nggak? Nah ini baut yang di dalam sini sama yang di sini.
Nah baut ini tinggal kita buka ini, terus kita nggak perlu buka ini terlalu semua ya, nggak usah dibuka semua, kita tinggal dorong ke sana aja, terus kita coak di bagian sininya guys. Nah ini kita coak sedikit ya, sedikit aja. Nyuaknya itu dia pakai pisau ya guys ya, supaya dia nggak terlalu banyak kebuang, jadi bisa dikit-dikit. Nah btw selang ini bukan selang bawaan dari KTC Racing, jadi ini adalah selang yang gue beli sendiri ya guys ya. Ini pakai selang karbunya Ninja. Nah, jadi sebenarnya kalian kalau mau pakai selang bawaan itu bisa, tapi kalian harus ngecowak di bagian sini guys. Nah gue taruh sini ya. Nah ini kan gini nih, anggap aja gini posisinya. Kalian tuh harus cowak di bagian sininya guys. Pilihannya dicowak atau dibor, dilubangi. Nah kalau dilubangi, minusnya itu apa? Ketika kita mau buka kap ini, kita harus buka tabung remnya ini, tabung minyak remnya ini, gitu ya guys ya. Jadi agak ribet, makanya Mas Vin pilih lebih baik ganti selangnya aja, jadi bisa diputar. Nah kalau selang dari KTC Racing sendiri itu karena bahannya tebal jadi agak kaku, makanya nggak bisa diputar kayak gini, dia bakalan nekuk di sininya dan ada potensi minyak remnya nggak mau turun tuh. Nah jadi setelah dicowak, kalian udah bisa pasang mas remnya ini ya guys ya, mas rem ini sama kopling ini. Buat bagian kopling ini nggak perlu dicowak di bagian sininya guys, karena nah ini udah pas. Nah terus bagian mana lagi yang perlu dicowak, yaitu bagian ini. Nah ini perlu kalian cowak, sama nyowaknya juga pakai bentar ada motor. Nah nyowaknya sama pakai pisau juga, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jadi kalian ukur dulu bener-bener, setelah itu baru kalian cowaknya. Kurang lebih contohnya seperti inilah cowakannya. Nih sama di bagian nih, di bagian ini dicowak juga sedikit nih. Terus di bagian visornya, kap visor itu perlu dicowak di bagian ini gue tunjukin yang bentuknya kayak gini. Nih gue taruh sini, sorry. Nah ini sama ini itu adalah cowakan ya guys ya. Dia buat tempat master remnya guys ya, soalnya master remnya tuh nabrak. Aduh, sorry. Nah buat tempat master remnya ini, dia mentok ini sama ini, makanya dia harus dicowak. Mentok ini sama ini, makanya harus dicowak. Nah kira-kira gitu guys. Selebihnya nggak ada cowakan lagi di bagian manapun, tinggal kalian pasang. Tapi sebelum itu mungkin aja di motor kalian itu beda-beda, meskipun sama mereknya, sama-sama making ya guys. Jadi kalian harus ukur dulu sesuai dengan posisi yang kalian pengen gitu, sesuai dengan kenyamanan kalian saat reading. Ini Mas Vin posisinya agak turun, jadi nggak lurus sama handle ini ya, nggak lurus sama stang, ini agak turun. Nah makanya Mas Vin nyowaknya pas di bagian sininya. Bisa jadi cowakannya itu bagiannya agak ke atas atau agak ke bawah, tergantung posisi reading yang nyaman kalian. Oke, kira-kira gitu ya guys. Nah setelah itu Mas Vin bakal buatin tutorial gimana caranya pasang sensor kopling. Nah sensor kopling itu ada di bagian sini. Sorry. Jadi sensor kopling itu ada di bagian sini. Nih. Ini universal ya guys ya. Jadi ada tiga apa namanya, ada tiga sambungan lah ibaratnya. Gue nggak tahu istilahnya apa kalau di kelistrikan, tapi tapi ini bisa kalian pilih salah satu. Nah jadi yang satu itu emang jalur fix. Nah yang dua ini kalian pilih motor kalian itu arusnya apa. Sorry cuk, rame cuk, gue di pinggir jalan soalnya depan rumah. Nah kalau untuk master remnya sendiri, dia udah ada bawaan sensor remnya sendiri, jadi nggak perlu kalian modif ya guys. Kalau di KTC Racing itu dibawain, nah ini
Ini adalah sensor lampu rem. Nah, sensor lampu remnya itu bisa dipasang di sini langsung. Nah, dan ini nggak perlu ngerubah apapun, tinggal pasang doang. Nah, terus tinggal sambungin soketnya. Untuk soketnya sendiri itu beda ya guys ya. Nah, dia bentukannya kayak gini. Kalau yang sensor bawaan kan soketnya nggak kayak gitu. Cuman ini kebetulan karena bisa dipasang, jadi Mas Pin pasang gini doang. Kalau kalian mau ganti dengan soket yang baru, kalian buatin rumahnya sekalian nggak apa-apa, lebih bagus. Cuman Mas Pin cukup di sini aja karena ini udah fungsional banget, udah bisa dipakai. Nah, sekarang tinggal PR-nya adalah pasang sensor kopling. Mana tadi kita ambil sensor koplingnya? Nah, ini bentukannya gini beda guys. Nah, yang sensor kopling bawahnya tuh dicolokin gitu. Kalau yang itu ada 3 buah besi, bukan besi, 3 buah sambungan gitu yang harus kita pilih salah satu. Nah, jadi gua mau coba pasang dari bawaannya. Ini kan masih bawaan nih guys ya. Nah, soketnya tinggal colok, cuman ininya beda. Jadi gua mau coba lepas ini, terus gua sambungin salah satu di sensor koplingnya. Oke, kita buka dulu ininya. Nah, ini ya guys, bentuknya kayak gini. Ini udah berhasil kita lepas nih. Nah, sekarang kita mau ambil kabelnya doang. Nah, jadi kita buka dulu. Taruh sini. Terus terus agak susah cuy. Kita bongkar dulu ya. Ada yang manggil cuy. Nah, ini udah berhasil kita buka nih. Tinggal kita ambil sekarang. Nah guys, sekarang kan udah kebuka. Nah, sekarang kita ambil ini sama ini. Apa ini? Ya betul, alat solder. Situ kita potong ininya. Terus kita solder sama di bagian ini ya guys ya. Nah, di salah satu ini kalian pilih yang mana arusnya itu bener punya kalian, jadi bisa berfungsi. Nah, setelah disolder, baru soketnya kita pasang di sini. Habis itu kita pasang kap-kapnya lagi, baru setelah itu pasang baut-baut dan sudah jadi deh. Nah, kira-kira seperti itu ya guys. Nah, kita coba mau solder dulu. Oke guys, jadi udah kelar ya, ini udah kita solder kurang lebih seperti ini. Jadi yang tengah tuh nggak kita pakai, yang kita pakai itu cuman yang ujung sama ujung. Jadi kalau di keterangan itu C sama NC yang kita pakai ya guys ya. Nah, sekarang kita coba masukin gigi, terus di kopling sama kita start. Kita nyalain dulu. Nah, ini netral ya guys ya. Nah, kita masukin gigi. Nah, terus kita kopling. Nah, terus starter le. Nah, udah bisa ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu tutorialnya. Sorry kalau agak gelap karena ini udah tembus malam ya guys ya. Gue tadi nyoldernya agak lama. Nah, jadi kesimpulannya adalah bisa ya guys ya, dipasang ya guys. Caranya kayak tadi. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terus adik gue. Nah, oke, jadi selamat mencoba dan semoga berhasil. Gue akhiri tutorial di 15 days content challenge hari ke-9 ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.